dimudahkan untuk menuntut ilmu. Dalam kajian kali ini insya Allah akan membahas tafsir surat Al-Fatihah. Dan salam serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan seorang istiqomah di atas jalan beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sempat tertunda pekan lalu. Qadarullah Ustadz ada uzur dan insya Allah akan dilanjutkan kembali bersama guru kita Al-Ustadz Sabil Muhtadin LCMH Hafizahullah Ta'ala. Dan kami minta maaf atas keterlambatannya. Dan insya Allah kali ini akan membahas surat Al-Fatihah dengan beberapa sesi. Yang pertama, sesi pemateri dari Ustadz, dan kedua, sesi tanya jawab. Sebelum dimulai, Ana izin membacakan beberapa tata tertib secara singkat. Jamaah diharapkan untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diharapkan jamaah untuk mencatat faedah dan ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita, dan juga jamaah dilarang mengaktifkan mikrofon atau suara tanpa diizinkan oleh panitia kajian, dan diharapkan bagi jamaah laki-laki jika tidak ada halangan bisa mengaktifkan kamera, dan untuk akhwat diharapkan untuk menonaktifkan kamera. Jika ada pertanyaan melalui secara langsung bisa menekan tombol raise hand, ataupun jika pertanyaan lewat chat bisa dikirimkan lewat MC kajian. Baik, mungkin itu sedikit beberapa tata tertib kajian kali ini. Baik, apakah Anda bisa sharing sekarang, Ustaz? Belum jadi host ini, bisa jadikan host. Ya, kebetulan hostnya masih izin ke toilet, Ustaz. Mungkin bisa disilakan, bisa dimulai nanti Ana coba hubungi beliau. Oke, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini patut kiranya kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali karunia dan anugerah. Salah satu di antara karunia yang patut kita syukuri malam hari ini adalah kesempatan untuk bersama-sama sharing ilmu, ya, terutama ilmu yang akan kita kupas ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ukhrawi, dengan akhirat, ilmu yang akan diharapkan bisa menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih para ulama sepakat bahwasanya ajallul ulumi syar'iyyah, ilmu syar'i yang paling dianggap paling agung, paling mulia itu adalah ilmu Al-Qur'anul Karim. Karena ilmu Al-Qur'an ini adalah manba'u al-ulum. Manba'u al-ulum, manba' itu artinya sumber dari segala sumber yang ilmu. Karena Al-Qur'an itu adalah referensi dari berbagai ilmu yang kita pelajari saat ini. Mungkin kita mengenal ada ilmu akidah, sumbernya adalah dari Al-Qur'an. Kita mengenal ilmu hadis, itu tidak bisa dilepaskan dari peran Al-Qur'anul Karim. Ada ilmu fikih misalnya, itu pun sama, kedudukannya tak akan bisa kita rasakan dan perannya tidak akan bisa kita nikmati kalau tidak bersumber dari referensi kaum muslimin, yaitu Al-Qur'anul Karim. Untuk kajian malam hari ini insya Allah kita akan mengambil muqaddimah, jadi lebih banyak kita akan mempelajari bersama-sama ulumul Quran.
ya, ulumul Quran atau yang dikenal dengan usul tafsir insyaallah taala. Makanya di sini saya kasih subtopiknya adalah mengenai muqaddimah. Dan seperti biasa ketika saya mencoba untuk membagi dan sharing ilmu tentang tafsir, itu biasanya saya mulai dari muqaddimah terlebih dahulu. Muqaddimah ini adalah bagian penting dari tasawur atau gambaran yang umum tentang perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan sebuah surat yang akan kita kaji. Dan inilah yang kemudian kita kenal dengan ulumul Quran atau usul at-tafsir. Ya, ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ya, nama lain dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah jumlah ayat surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah status surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat adalah sabab nuzulnya surat Al-Fatihah. Nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, ini adalah 5 pembahasan yang sering kali saya jadikan sebagai muqaddimah ketika mengawali sebuah tafsir awal surat ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, yang pertama mengenai nama lain dari surat Al-Fatihah. Kenapa kita mengulas hal ini? Kenapa kita ingin membahas mengenai hal ini? Ada hal yang penting sekali para ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini memiliki banyak sekali nama. Sebagaimana Al-Fatihah pun memiliki banyak nama. Ya, kita mengenal Al-Qur'an itu terkadang di dalam Al-Qur'an ya sendiri itu disebut Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ya, terkadang Al-Qur'an itu disebut Az-Dzikr. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikr. Atau di awal surat Al-Baqarah yang mungkin sebagian kita sudah hafal, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, ini pun sama. Ya. Jadi ini adalah nama-nama lain dari Al-Qur'anul Karim. Tak terkecuali ini juga Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga memiliki banyak sekali nama. Ya. Saya teringat dengan ucapan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu pernah menyebutkan bahwasanya kafratul asma yadullu ala syarafil musamma. Kalau kita translate ya, banyaknya nama atas sesuatu yang agung itu menunjukkan ya kemuliaan yang dinamai. Mungkin agak sedikit yang susah. Satu contoh yang misalnya kita kasih sampel dan contohnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama ya yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innalillahi tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Barang siapa yang mampu mempraktekannya, mampu menghafalkannya, mampu menunaikan isi kandungan dari setiap Asmaul Husna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan yakni jannah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki banyak nama. Makanya kita kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam ada namanya Muhammad, ada namanya Ahmad. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka ini menunjukkan bahwasanya banyaknya nama yang dimiliki oleh Allah taala, banyaknya nama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya nama yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim, banyaknya nama pula yang dimiliki oleh Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya yang memiliki nama tersebut itu memiliki satu kedudukan yang sangat agung. Makanya kasratul asma ya sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan ya kemuliaan pemilik nama tersebut. Ya, tapi kita harus sadari bahwasanya bukan berarti kemudian kita punya nama pena, Ustaz. Ya, kita punya nama kecil, punya nama julukan, punya nama tenar ketika SD, punya nama tenar yang ketika SMA dan di kampus, yang menjadikan bahwasanya berarti kita pun menjadi orang yang agung, orang yang dimuliakan, yang tidak. Ya, ini berkaitan dengan nama-nama yang ada di dalam syariat kita. Misalkan nama Allah ada dalam syariat kita. Ya,
nama Rasulullah, nama Muhammad, ya, nama Rasulullah, nama Al-Quran sampai nama Al-Fatihah, ini cukup yang banyak dan yang beragam. Ya, inilah yang faedah yang pertama. Kenapa kita ingin mengulas yang ini? Karena ya banyaknya nama, ya, itu menunjukkan kemuliaan si pemilik nama itu, dan ini hanya terjadi dalam syariat yang kita. Ya, ini adalah yang pertama, menunjukkan kemuliaannya. Adapun faedah yang kedua, ya, banyaknya nama dari Al-Fatihah sendiri dan nama-nama yang lain itu agar nanti kita tidak alergi, ya, supaya nanti kita itu tidak terjerumus ke dalam sebuah syubhat besar. Seringkali saya sampaikan di awal, ya, sebuah pembahasan tafsir, ya, awal surat itu, ini adalah faedah yang tidak bisa kita sepelekan. Kenapa ini demikian? Karena di dalam kitab-kitab tafsir, ya, ini penting, ya, itu terkadang menggunakan satu nama dan tidak menggunakan nama yang lain. Padahal kita tahu jumlah kitab tafsir itu cukup banyak. Ya, satu contoh ya, ini misalnya di beberapa kitab tafsir itu disebutkan suratul Fatihah. Tapi di kitab tafsir yang lain itu menggunakan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kitab tafsir yang lain itu malah sebaliknya menggunakan nama surah yakni Fatihatul Kitab. Kenapa ini demikian? Apakah memang, ya, Al-Fatihah ini memiliki, ya, konten yang berbeda atau ayat yang berbeda? Jadi tidak. Ini hanya perbedaan dari sisi nama. Adapun esensinya, substansinya itu sama. Ayatnya tak ada satupun huruf yang ditambah dan tak ada satupun huruf yang dikurangi. Ya, nah inilah yang perlu kita sampaikan. Kenapa poin pertama, subtopik yang pertama yang kita bahas itu adalah nama lain. Yang pertama menunjukkan kemuliaan surat Al-Fatihah itu sendiri, dan faedah yang kedua agar nanti kita itu tidak alergi dengan banyaknya nama. Kemudian yang akhirnya muncul keterburu-buruan dalam mengklaim. Misalkan ya kita sudah mengenal kan dari semenjak kecil surat Al-Fatihah. Ternyata kemudian disodorkan oleh teman kita. Ini loh ada kitab tafsir yang sangat bagus. Ternyata surat pertama disebutkan bukan surat Al-Fatihah, tapi surat apa? Fatihatul Yani Kitab. Ya, karena kita tidak pernah mempelajari hal ini, kemudian langsung kita vonis. Ini jangan dibaca. Kitab tafsir ini kitab sesat. Ya, karena kita hanya mengenal selama ini adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah enggak ada yang namanya Fatihatul Kitab. Ya, maka ini menjadikan yang satu penyakit yang bagi kita, ya, keterburu-buruan dalam memvonis kitab dari tafsir. Padahal para ulama tafsir, ahli tafsir itu terkadang berbeda-beda dalam menyebutkan di dalam tafsir yang mereka nama-nama surat yang itu mungkin berbeda antara kitab tafsir yang satu dengan yang lain. Baik. Nah di sini nama lain dari surat Al-Fatihah ini kalau kita kalkulasi itu ada sekitar 21 subhanallah. Jadi surat Al-Fatihah ini termasuk surat yang paling banyak memiliki nama lain. Ada sekitar 21-an, beberapa ulama menyebutkan hal itu. Tapi yang kita sebutkan insya Allah sekitar 9 kalau tidak ada unsur. Baik. Yang pertama, ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama yang pertama dari surat Al-Fatihah itu sendiri adalah Al-Fatihah itu sendiri. Dan ini adalah nama yang paling populer. Yang kalau kita terjemahkan itu adalah pembuka. Kenapa dinamakan demikian? Ya, dikatakan yang Al-Fatihah itu sebagai pembuka, ya, para ulama yang tafsir, yang salah satunya adalah Ibnu Jauzi rahimahullahu yani taala itu karena Al-Qur'an dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, makanya kemudian disebutlah Al-Fatihah ini sebagai yang surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari surat-surat yang lain. Baik. Kemudian kita lanjut ke nama yang kedua. Fatihatul Yani Kitab. Ya, ini adalah nama yang kedua. Ya, mungkin agak sedikit mirip ya dengan nama yang pertama. Tapi Fatihatul Yani Kitab ini juga didasarkan pada hadis. Ada dalilnya loh ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Hiya Ummul Quran, hiya Fatihatul Kitab." Berarti Fatihatul Kitab ini itu bukan hanya ijtihad dari para ulama tafsir, tapi itu memang langsung bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya Fatihatul Kitab?
Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Bukan Alkitab itu, Alkitabnya Bible, orang-orang Nasrani, bukan ya. Fatihatul Kitab artinya pembuka Al-Quran. Menjadi pembuka dari surat-surat yang setelahnya. Ada nama yang ketiga, yang cukup populer itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berarti ini mengambil satu ayat yang pertama, saya ya. Hal itu memang didasarkan pada sebuah hadis dan hadisnya sahih. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Quran. Apa itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Itu adalah surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya, makanya kalau kita akan lihat ini para ikhwas sekalian ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, kita jangan terlalu terburu-buru dengan vonis ya. Kok ada dalam surat tafsir ini kok surat pertama kok namanya surat Alhamdulillahirabbil alamin, padahal semuanya ini bersumber dari apa? Dari sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin kalau kita translate ya sama ya sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb yang semesta yang alam. Adapun nama yang ketiga, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya, itu adalah Alhamdulillah tak. Jadi Alhamdulillah yani saja, ini adalah nama yang keempat. Bagaimana hal itu bisa dijadikan nama keempat? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alhamdulillah Ummul Quran. Alhamdulillah. Apa itu Alhamdulillah? Padahal kita tahu Alhamdulillah ini adalah ayat pertama yang banyak kita jumpai di beberapa surat yang lain. Misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba di awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdil kitab. Alhamdulillah nazzal furqana ala abdi di awal surat Al-Furqan. Alhamdulillah. Tapi ternyata Alhamdulillah ini menjadi nama yang keempat. Setelah Fatihah, setelah Fatihatul Kitab, setelah Alhamdulillahirabbil alamin, setelah Alhamdulillah. Ya, sekali lagi ini didasarkan pada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya. Baik, kita lanjut karena hanya mengenal nama-nama ya. Kemudian yang kelima itu adalah Alhamdulillah, pujian. Ini pun yang didasarkan pada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana Imam As-Suyuti pernah menyebutkan ini sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza qara'tum alhamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Idza qara'tum alhamdu. Apa itu alhamdu di sini? Ternyata alhamdu ini menjadi nama yang kelima dari surat Al-Fatihah yang itu sendiri. Baik. Kemudian yang keenam itu adalah Ummul Kitab. Itu artinya ibu sebenarnya. Ya, sebagaimana kalau kita pakai yang di dalam bahasa kita itu ada namanya ibu kota. Kenapa bukan bapak kota? Ya, ibu kota. Karena ibu kota itu menjadi induknya dari segala kota-kota yang lain. Pun demikian Al-Fatihah itu dianggap sebagai Ummul Kitab. Itu artinya induk Al-Qur'anul Karim. Dari seluruh surat yang kita kenal, kan ada 114 yang surat yang ada di dalam Al-Qur'an, induknya ya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, makanya Ummul Kitab ini menjadi nama yang keenam. Sekali lagi ini pun didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda, yang Ummul Quran wa Ummul Kitab. Ya. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, 8, 9 ya, kita cukup sampai 9 saja. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebut sebagai Ummul yang Quran. Ya, kalau tadi Ummul Kitab, kalau ini Ummul bukan induk ya, tapi induk dari Al-Qur'anul Karim. Ya, induknya Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Kemudian yang ke-8 ya itu adalah sab'un minal masani. Ya, sab'un yani minal masani. Sab itu adalah 7 ya, ayat, al-masani itu adalah yang diulang-ulang. Karena Al-Qur'an ya, karena Al-Fatihah itu jumlah ayatnya berapa? Yani 7. Dan ini adalah nama lain dari apa? Dari Al-Qur'anul Karim. Hal ini didasarkan pada salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Hijr. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Adapun yang terakhir ya ikhwan fillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an Al-Azim.
Dan ini adalah nama yang ke-9. Masih banyak sebenarnya, saya sampaikan tadi ada sekitar 20 yakni 1, dan ini adalah nama-nama yang paling populer. Ya, ada yakni Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada Fatihatul Kitab, ada Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin, Sab'ul minal masan, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, jangan sampai kita alergi atau terburu-buru memvonis sebuah kitab tafsir yang mungkin tidak memakai nama Al-Fatihah yang sudah familiar di telinga yang kita. Itu adalah di antara sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan kepada yang para ikhwah, karena biasanya para ikhwah ini kan, teman-teman ini kan semangat ini sekali membaca kitab tafsir ya, atau membaca kitab-kitab agama, semuanya dibeli, semuanya dibaca. Giliran dapat kitab tafsir, ternyata nggak ada nama surat Al-Fatihah, yang ada surat Ummul Quran misalnya. Maka dengan pelajaran pertama ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang dua faedah. Yang pertama, menunjukkan Al-Fatihah ini memiliki syaraf, memiliki kemuliaan dengan banyaknya nama yang dimiliki. Dan yang kedua, ya supaya nanti kita tidak terburu-buru dalam memvonis kitab-kitab tafsir yang menggunakan nama lain, bukan nama yang sudah familiar di telinga kita, yaitu Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, jumlah ayat surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya, jumlah ayat surat Al-Fatihah. Berapa sih jumlah ayat itu? Jumlah ayat sudah disepakati oleh para ulama, ya, semuanya ulama tafsir, ulama akidah, ulama fikih, semuanya sepakat bahwasanya jumlah ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu 7. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai apa? Ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama dari 7 ayat ini. Kenapa ini demikian? Nah, ini perlu yang kita sampaikan, ya. Ada kalanya di antara mereka itu menggunakan basmalah itu menjadi ayat yang pertama. Ya, sebagaimana kalau ikhwah sekalian ada yang bawa mushaf itu bisa dilihat ya. Ya, biasanya di mushaf yang ada di tengah-tengah kita itu ayat yang pertama itu adalah al-basmalah. Ya. Namun sebagian ulama yang lain ya itu menyatakan bahwasanya ayat yang pertama dari Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, artinya tanpa basmalah. Ya, itu penting. Tapi pertanyaannya, loh, kalau seandainya basmalah itu dimasukkan berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada berapa? Ada 7. Nah, kalau seandainya tanpa basmalah bagaimana? Ya, apakah yang tetap yang 7 ataukah jumlahnya berkurang menjadi 6? Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sekali lagi sepakat jumlahnya 7. Apalagi yang tadi salah satu nama dari Al-Fatihah itu apa? Sab'un minal masani. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya angka 7 ini tidak akan berubah, baik dengan basmalah maupun tanpa basmalah. Kalau dengan basmalah berarti sebagaimana yang ada di dalam mushaf kita. Namun kalau tanpa basmalah berarti Alhamdulillahirabbil alamin menjadi ayat yang pertama, maka ayat yang ke-6 itu hanya sampai pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Itu adalah ayat yang ke-6. Sedangkan ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7 itu adalah ya. Ayat yang ke-7 itu adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ayat yang ke-7, berarti tidak ada perbedaan ya. Karena memang mereka sudah sepakat bahwasanya jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah itu 7 yakni ayat. Hanya awal ayat dan pembagiannya ini berbeda-beda. Nah, ini perlu kita ceritakan yang sedikit ya. Kenapa kok beda, Ustaz? Ya, tanpa basmalah dengan basmalah kok tetap jadi jumlahnya 7. Nah, kita harus tahu sisi historisnya. Ya, kalau seandainya kita berbicara masalah, maaf, jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran ada berapa? Semuanya sepakat, 114 ini surat. Kalau kita berbicara masalah juz misalnya, berapa juz yang ada di dalam Al-Quran? Sepakat, ada 30 juz. Ya. Tapi kalau seandainya ditanya, berapa jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran, pasti kita akan dapatkan silang pendapat di kalangan para ulama.
ya, terutama para ulama tafsir. Kenapa demikian? Ya, karena ini sisi historisnya. Perbedaan itu dikaitkan pada berhenti dan tidaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran itu kadang-kadang berhenti pada ayat tertentu. Giliran waktu yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak berhenti, dilanjutkan. Ya. Nah disinilah kemudian para sahabat itu berbeda-beda. Pas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat kok disambung, berarti ini satu ayat. Tapi giliran pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacanya ayatan per ayat, berarti ini menjadi dua ayat. Ya, satu contoh ya, misalnya di dalam menjadi surat Al-Qari'ah misalnya, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya nyambung. Nah, di sini yang dicerna oleh para sahabat, berarti ini menjadi satu ayat. Tapi di lain waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ya dengan berhenti di setiap maqta, ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ini berarti beberapa ayat, bukan satu ayat ini saja. Nah ini yang kemudian menjadikan perbedaan di kalangan yakni para ulama mengenai jumlah ayatnya, ya, dari setiap surat. Tapi sekali lagi hal ini tidak merubah satupun huruf di dalam Al-Quran dan tidak mengurangi satu huruf pun di dalam Al-Quranul Karim. Ya, perbedaan ini hanya terletak yakni pada bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai referensi tunggal. Apakah ini masuk dua ayat ataukah ini satu ayat? Itu yang saja yang menjadikan perbedaan di kalangan para ulama yang tafsir. Baik, saya ingin menggarisbawahi yang ini ya. Ini amat penting, ini tanpa basmalah. Tanpa basmalah. Dan kenyataannya di dalam cetakan mushaf yang ada di tangan kita saat ini hampir semuanya mencantumkan basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya. Tapi kenapa Ustaz di sini kok tanpa basmalah itu tetap yang jumlahnya 7? Apakah ini juga menjadi kesepakatan yang para ulama? Iya. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, di mana di dalam sebuah hadis qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Ya, jadi as-shalah itu menjadi nama lain dari Al-Fatihah, itu dibagi dua. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ketika seorang hambaku itu membaca Al-Fatihah dan itu dimulai dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwasanya ayat yang pertama itu adalah alhamdulillah, bukan apa? Jadi basmalah. Pun demikian di dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu pernah sholat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau ya di usia sekitar 10 tahun itu sudah hidup di lingkungan rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sholat di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah pertama. Ketika meninggal digantikan oleh Umar, pun demikian sholat di belakangnya Abu Bakar, sampai sholat di belakangnya Utsman ibn Affan. Apa ya sisi persamaan di dalam bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum yang jami'an. Anas mengatakan kulluhum, semuanya itu memulai bacaan di dalam sholatnya itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, menjadi indikator kuat bahwasanya ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu bukan basmalah tapi apa? Tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya semua ulama ini memiliki dalil masing-masing. Ya, yang baca yakni basmalah di dalam salat. Jadi ini nanti kaitan eratnya perbedaan antara basmalah atau dengan basmalah ini nanti kalau kita tarik dalam dunia fikihnya ini perbedaannya itu adalah ketika dibaca di dalam salat. Makanya sekali lagi jangan sampai kita alergi ya. Sekali lagi jangan sampai kemudian kita gerusa-gerusu ya di saat kita menjadi makmum di belakang seorang imam kok baca bismillah ini dijaharkan atau dikeraskan. Lain waktu kita sholat di belakang imam, ternyata basmalahnya tidak dikeraskan. Jangan sampai kemudian kita langsung mengklaim
Nah, berarti bacaannya ini Al-Fatihahnya kurang 1 rakaat, kurang 1 yakni ayat, tidak seperti itu. Ya, bagi siapapun yang membaca basmalah di dalam sholatnya dengan suara kencang, dengan suara nyari, dengan suara keras, berarti dia percaya bahwasanya basmalah ini adalah ayat yang pertama. Intinya seperti itu. Ya, tapi bagi siapapun yang membaca basmalah itu dengan suara lirih, tidak dikeraskan, baru dikeraskan ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah menjadi indikator kuat bahwasanya alhamdulillah itu adalah ayat yang pertama. Ya, terus ayat yang ke-6 ya sebagaimana yang ada di dalam ini. Ayat yang ke-6 itu berarti pada an'amta alaihim, sedangkan waladhdallin ini menjadi ayat yang ke-7. Enggak ada perbedaan mengenai hal ini. Ya. Nah, ini adalah efek yang perbedaannya itu lebih banyak ketika kita rasakan di dalam sholat. Ya, ada yang menjahatkan basmalah dan ada yang tidak, itu efeknya di situ. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke ini penting yang sekali. Jadi seperti ini, surat Al-Fatihah itu memang diperdebatkan di kalangan para ulama. Yang dimaksud jenis status ini di sini adalah antara Makkiyah dan antara Madaniyah. Ya. Surat-surat Makkiyah itu artinya surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Nabi. Itu dikatakan sebagai surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah itu adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan yang sampaikan ini apa sih faedahnya kita belajar ini. Ya. Nah, status dari surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang cukup unik dan sangat unik. Berbeda dengan surat-surat yang lain. Kalau surat-surat yang lain itu jelas. Jadi maaf ya, kalau seandainya manusia kan jelas. Nggak ada yang namanya punya status yang ganda. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Ada Ustaz yang status yang ketiga, misalnya bencong misalnya dan lain sebagainya. Enggak, pasti dia memiliki pasti dia itu memiliki status yang tunggal. Hanya dia yang kemudian ingin beralih status. Ya. Nah, adapun di dalam Al-Qur'anul Karim hampir semuanya punya status tunggal. Yang diperdebatkan itu adalah Al-Fatihah dan beberapa surat yang lain. Nah, kenapa ini demikian? Karena surat Al-Fatihah ini ada yang menganggap dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah, yang kita kenal dengan apa? Makkiyah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini diturunkan pasca hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, yang kita kenal dengan kategori surat-surat yang Madaniyah. Ya. Nah, apa sih perbedaan yang paling mencolok antara Makkiyah dengan Madaniyah? Makkiyah ini adalah fase-fase di mana surat-surat kalau kita teliti, kalau kita telusuri, kalau kita renungkan, surat-surat Makkiyah itu lebih identik dengan apa? Ayat-ayatnya pendek. Itu satu. Ya, ciri khasnya itu ayatnya pendek. Ya. Yang kedua, kontennya itu lebih banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau perkara-perkara akhirat. Ya. Nah, ini adalah apa? Ciri khas dari surat-surat Makkiyah. Terus yang perkara tentang sholat, tentang jihad, tentang misalkan puasa, itu tidak sama sekali disentuh pada surat-surat yang masuk kategori apa? Makkiyah. Ya. Adapun Madaniyah, ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya suratnya lebih panjang. Ayat-ayatnya panjang-panjang. Ya, kontennya sudah lebih banyak berkaitan dengan syariat-syariat Islam atau hukum-hukum fikihnya. Makanya kalau kita lihat surat Al-Baqarah panjang-panjang enggak? Beda kan yang dengan surat-surat yang ada di Juz Amma, karena kebanyakan surat Juz Amma itu pendek-pendek dan itu menjadi ciri khas apa? Surat itu Makkiyah. Tapi kalau Madaniyah panjang. Terus kemudian konten yang kedua tadi, kalau Makkiyah lebih banyak berkaitan dengan apa? Perkara akhirat. Mengingatkan tentang jannah, mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang adanya hari pembalasan, mengingatkan tentang adanya yang dibangkitkannya manusia itu dari alam kubur. Itu semuanya banyak diulas dalam surat-surat yang masuk dalam kategori Makkiyah. Adapun Madaniyah, yang tidak, sudah langsung menjurus kepada hukum-hukum syariat. Ya, misalkan tentang sholat, misalkan tentang riba, misalkan tentang
yakni hubungan suami dan istri pernikahan, kan ada kan banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, itu adalah masuk dalam yakni madaniyah. Meski yang demikian, tentunya ya yang namanya status itu seharusnya tunggal. Nah, di sini kita akan ambil pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah dan bukan surat Madaniyah didasarkan pada dua yakni alasan. Ya, alasan yang pertama, kenapa yang demikian? Ya, kita mencoba untuk belajar ini ya. Surat Al-Fatihah itu ditafsirkan Nabi SAW dengan sab'un minal masani. Ya, tadi kan nama lain dari surat Al-Fatihah kan sab'un minal masani. Dan itu bisa kita dapatkan di dalam surat Al-Hijr loh ya. Di dalam surat Al-Hijr itu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walaqad ainaka sab'an yani minal masani. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim." Ada di dalam surat Al-Hijr ayat 78. Ya, ayat 87. Nanti jaringan bisa lihat ini semua. Di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa taala walaqad atainaka sab'an minal masani. 87 surat Al-Hijr. Ya, apa itu? Kalau kita terjemahkan, walaqad atainaka, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Para ulama tafsir sepakat bahwasanya 7 ayat yang diulang-ulang ini adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita coba bermain logika sekarang. Ya, surat Al-Hijr ini, ya sebagaimana saya tulis, surat Al-Hijr ini secara ijma disepakati bahwasanya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ya, ketika surat Al-Hijr ini membicarakan tentang surat Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Hijr ini statusnya adalah Makkiyah, berarti surat Al-Fatihah pun bisa dipastikan itu adalah Makkiyah. Ya, karena di dalam surat Al-Hijr ini sudah termaktub yakni kisah tentang nama lain dari surat yakni Al-Fatihah itu sendiri. Ya, karena surat Al-Fatihah Makkiyah, maka berarti include ya, masuk yang hukumnya juga surat Al-Fatihah. Itu adalah pertimbangan pertama. Tapi pertimbangan yang kedua ini paling kuat. Kenapa dianggap yang surat Al-Fatihah ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW? Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Dan sholat telah ditunaikan Nabi SAW sejak di kota Makkah. Ya, Nabi SAW sudah sholat loh ya. Ya, sebelum ya Nabi SAW hijrah kota Madinah. Makanya kalau kita lihat yang kisahnya Nabi SAW kan pernah sholat dan sujud di depan Ka'bah, ya kemudian dilempari di punggungnya ketika sujud apa? Ya ini jeroannya apa? Ya jeroannya jadi kambing. Ya, nah, akhirnya kemudian pulang dan Fatimah ketika itu membersihkan sisa-sisa yang jeroannya kambing, dan ini sangat menjijikkan. Nabi SAW ketika itu salat. Yang kedua, Nabi SAW kan disebutkan di dalam surat Al-Muzammil, "Qumil laila illa qalila." Ya. Salat malam itu sudah disyariatkan khusus untuk Nabi SAW. Kapan? Semenjak Nabi SAW masih di kota Makkah yang ketika itu. Nah, kita nggak bisa membayangkan. Terus ketika sholat itu sudah disyariatkan bagi Nabi dan belum diwajibkan untuk umat ini ya, baru diwajibkan untuk Nabi SAW qiyamul lail ketika Nabi SAW masih di kota Makkah, ketika Nabi SAW berdakwah kepada yakni umatnya, kepada sukunya dan kabilahnya. Kiranya apa yang dibaca dalam sholat Nabi SAW? Para ulama sepakat yang dibaca tentunya adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat yang tidak boleh yang ditinggalkan bagi orang yang sholat. Nah, apakah mungkin kalau kemudian kita kira-kira, apakah mungkin Nabi SAW ketika masih di Makkah, kemudian sudah diwajibkan sholat, tapi yang dibaca itu bukan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah baru diturunkan setelah hijrah, ini tidak mungkin. Ya, makanya inilah yang dua alasan mendasar kenapa surat Al-Fatihah ini diyakini ya dan dianggap sebagai pendapat yang paling kuat status surat Al-Fatihah adalah Makkiyah karena dua alasan yang barusan kita yang disampaikan. Baik. Nah, ini jadi statusnya tunggal ya. Surat Al-Fatihah
itu adalah Makkiyah. Allah Ta'ala yani a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah sebab yani nuzul surat Al-Fatihah. Sebab diturunkannya surat Al-Fatihah. Ya, ini penting ini sekali. Maaf ini sebelumnya ya, saya ingin membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah ini ada faedahnya ya. Kenapa kok kadang-kadang kita buka mushaf di akhir itu ada yang Makkiyah. Ya, makanya kenapa ya para ulama dan ustadz-ustadz kita kok selalu menganjurkan dalam kita itu berdakwah itu ya misi yang harus kita sampaikan itu adalah akidah dan tauhid. Kenapa demikian? Ya itu adalah salah satu pelajaran yang bisa kita petik. Ya, itu adalah salah satu di antara apa terputus nggak ya? Terputus nggak? Tidak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Agak insya Allah. Jadi gini, Makkiyah dan Madaniyah, Makkiyah dan Madaniyah ini ternyata memberikan peran penting bagi kita dalam berdakwah. Ya, tidak hanya sekedar ini dikategorikan Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah, ini Madaniyah, yang tidak. Para ulama ahli tafsir membagi menjadi dua kategori ini karena ada peran dan sisi dakwahnya di situ. Makanya bagi kita ya para ikhwah yang sekalian dan kita semua para ustadz-ustadz yang selalu menganjurkan tauhid itu adalah fondasi pertama yang harus kita sampaikan. Kenapa yang demikian ya ikhwah? Ya, karena memang Nabi SAW ketika pertama kali berdakwah yang diturunkan ayat atau surat di kota Makkah atau sebelum hijrahnya itu semuanya lebih banyak berputar masalah yakni peran yakni akidah. Karena akidah itu adalah fondasi utama bagi kita. Ya makanya kemudian kita tahu ya akhirnya kan Nabi SAW harus pecah kongsi di sini. Ya, yang dahulunya itu masih dekat dengan Abu Lahab. Bahkan kalau kita lihat yang sejarahnya itu ya, Nabi SAW ya itu pernah mendapatkan ini ASI dari mantan budaknya Abu Lahab ya. Mantan budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab yang sebagai pamannya ketika Shallallahu Alaihi Wasallam masih lahir itu diberikan ya ini cuma-cuma mantan budaknya dimerdekakan kemudian disuruh untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Suwaibah yang di sini itu masih enak berjalan beriringan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang namanya konfrontasi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Makkah yang ketika itu. Tapi coba kita lihat di usia 40 tahun ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah, subhanallah, pecah kongsi di sini. Sudah ada gap yang di sini. Ya, sudah ada yang namanya yakni apa? Kubu kanan dan kubu yakni kiri. Ya, di mana Nabi SAW sudah tidak sejalan lagi dengan Abu Lahab, tidak sejalan lagi dengan Abu Jahal, tidak sejalan lagi dengan Al-Mughirah ibnu Syu'bah, tidak sejalan lagi ya dengan orang-orang yang kafir, misalnya Ummu Jamil yaitu istrinya Abu Lahab. Karena apa? Nabi SAW di sini menekankan peran yang namanya tauhid. Maka pun demikian dengan ikhwan yang sekalian. Ya, jangan yang kemudian dosa saat ini itu kan orang penduduk Indonesia, masyarakat kita itu yang dibutuhkan saat ini itu adalah ekonominya. Nah, apalagi pasca pandemi saat ini yang mudah-mudahan sudah berakhir pada ini ya. Maka nggak perlu lagi kita itu berdakwah yang keluar-keluar di sana pentingnya tauhid, pentingnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak bisa menjadikan masyarakat kenyang. Ya, ini adalah syubhat ya sama Allah. Tapi kita sampaikan ya satu saat nanti ya kalau seandainya pondasi ini nggak kuat, di mana pondasi Islam ini tidak dibangun di atas tauhid dan akidah pasti. Ketika nanti ada badai yang fitnah, laksana bangunan ketika pondasinya nggak kuat, maka akan hancur dan binasa. Pun demikian dengan kita membangun manusia. Kalau seandainya dakwah kita itu yang penting lucu, dakwah kita itu yang penting senang, dakwah itu yang penting ya dicampur dengan
acara-acara yang ada tari supaya bisa menarik mereka untuk masalah tauhid nanti yang nomor 3, nomor 4 dan sebagainya. Ingat ya, ketika orang itu sudah mulai terkesima dan takjub dengan dakwah kita, baru kemudian kita kasih tentang dakwah dan misi tauhid, saya yakin semuanya akan hancur itu. Nah, disinilah kemudian di antara ya, faedah yang lain kenapa kita itu belajar ada makiyah dan madaniyah, para ulama tafsir ada sisi dakwahnya di sini. Ya, mudah-mudahan yang kita bisa memahaminya. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang sebab nuzul. Sebab nuzul yakni surat Al-Fatihah. Turunnya Al-Qur'an itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Yang namanya ibtidai dan sababi. Ya, supaya kita nanti tahu ya. Al-Qur'an itu ketika diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya itu ibtidai. Ibtidai itu artinya tanpa disertai kisah atau peristiwa di balik turunnya ayat atau surat. Terkadang Al-Qur'an itu sababi, artinya ada sebab yang melatar belakangi, baik itu sebuah kisah atau peristiwa. Makanya kalau kita lihat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya itu dihadapkan yang pada apa? Dihadapkan yang pada istri-istrinya yang waktu itu mendemo Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu subhanallah orangnya sabar ya sekali. Di dalam Sahih Muslim itu disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah didemo ya sama istri-istrinya minta jatah lebih. Ini penting. Nah, ini ada kisah kan peristiwa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu ya nggak bisa ngasih tambah gimana. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ngopeni bahasanya, ya merawat banyak istri, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari awal memang kehidupannya itu nggak mewah seperti raja Persia, raja Romawi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi suka dengan kesederhanaan. Tapi ternyata itu tidak bisa diterima 100% gitu loh. Jadi oleh siapa? Jadi oleh istri-istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu itu calling down, ya udah ya tidak menyerah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mundur yang selangkah. Di dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sampai kemudian itu ya mengucilkan diri hampir selama sebulan ya. Selama sebulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidur, ada yang mengatakan tidur di kandang onta. Ada yang mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidur di masjid. Jadi subhanallah. Lihat, ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kok nggak langsung kemudian ya kamu itu tidak tahu terima kasih misalnya. Tidak. Kamu itu harus manut jadi sama saya. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian? Karena ini ada berkaitan dengan Al-Qur'an. Ketika itu wahyu belum turun gitu loh. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu ya memang ya karena wahyu yang belum turun ya harus paling jadi dulu. Beliau juga nggak berani kemudian mengatakan A, mengatakan B, ya kemudian membuat statement yakni A, membuat statement B, nggak berani. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih calling down, udah. Akhirnya kemudian tinggal di kandang unta, ada mengatakan demikian itu selama sebulan. Atau ada yang mengatakan tinggal di masjid, menyendiri, mengucilkan yang negeri. Subhanallah, nggak lama kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kedatangan malaikat Jibril. Turunlah malaikat yang Jibril itu dengan membawa ya ayat ke-28 dari surat Al-Ahzab. Nah, ayat ke-28 dan ke-29 ini turun ya karena ada kisah dan peristiwa yang melatar belakanginya. Yaitu kisah apa? Kisahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dimintai tambahan nafkah dari beberapa istrinya. Nah, ini namanya apa? Turunnya Al-Qur'an tersebut, turunnya surat Al-Ahzab ayat 28, ayat yang 20, yang 9 itu ada kisah. Nah, ini masuk yang disebut yang di dalam ulumul Quran itu namanya ayat-ayat sababi. Adapun ayat-ayat ibtidai ini adalah ayat-ayat yang memang sengaja tidak ada kisah dan peristiwa yang melatar belakanginya. Satu contoh ya ini misalnya di surat Al-Baqarah kan ada kan banyak kisah tentang Firaun dengan siapa? Nabi Musa. Kira-kira ada nggak sabab nuzulnya ini?
Ya, ada nggak sebab nuzulnya? Atau di surat-surat yang lain, misalkan di dalam surat Hud, kan banyak kisah-kisah tentang Hud, tentang Nabi Yunus, tentang Nabi Soleh dengan kaumnya. Di surat Al-Anbiya misalnya disebutkan tentang Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh raja dan rakyatnya. Nah, pertanyaannya di sini, kisah-kisah umat-umat terdahulu ini ada nggak sih yang melatar belakangi baik itu sebuah kisah atau peristiwa sehingga ayat itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW? Para ulama ilmu tafsir mengatakan ini tidak ada kisah sama sekali. Ini tidak ada peristiwa yang melatar belakanginya. Makanya kebanyakan kisah-kisah yang kita temukan di dalam Al-Quran itu masuk dalam kategori yang pertama yang disebut dengan ibtidai. Nah, kenapa kita belajar yang ada ibtidai, turunnya Al-Quran yang itu tanpa dilatar belakangi kisah, dan ada yang sababi atau sabab nuzulnya, supaya kita tahu bahwasanya tidak semua ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu harus ada alasan dan kisah serta peristiwa yang belakang. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya ibtidai ini paling dominan. Sekali lagi, ayat-ayat yang kita baca setiap hari dalam Al-Quran itu yang paling dominan itu adalah ibtidai, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasul SAW tanpa disertai peristiwa atau kisah sebelumnya. Bahasa kita itu mungkin ujuk-ujuk kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Wahai Muhammad, tak turunkan Al-Quran ini, ayat ini, surat ini, tolong disampaikan kepada umatmu. Ada kisah enggak yang melatar belakang? Enggak ada. Ya, itu namanya ibtidai. Dan ini yang paling banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an, terkadang ibtidai dan sababi. Pertanyaannya, untuk surat Al-Fatihah ini termasuk ibtidai ataukah memang Al-Fatihah diturunkan yang didahului oleh sebuah kisah atau peristiwa yang kita kenal dengan sababi? Ya, ibtidai ataukah sababi surat Al-Fatihah ini? Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat surat Al-Fatihah ini adalah ibtidai. Ibtidai itu artinya tidak ada kisah atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Fatihah. Nah, Ustaz, saya pernah baca, misalkan ini mungkin barangkali ada yang kutu buku pernah baca kitab-kitab tafsir. Nah, ini saya sebutkan bahasa Arabnya. Intinya gini, ada sebuah riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana di dalam riwayat ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita terjemahkan, karena idza kharaja yasma'u munadiyan yunadi. Ketika keluar dari rumah itu ada orang yang memanggil terus namanya. Fayaqulu ya Muhammad, dipanggil. Fa idza sami'ahu sayyidina Muhammad haraba. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut namanya, orang asing nggak tahu siapa yang manggil itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti lari. Yang akhirnya kejadian yang janggal ini sampaikan kepada Waraqah bin Naufal. Dalam riwayat ini Waraqah bin Naufal ini masih ada hubungan kerabat dengan siapa? Khadijah. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang tahu seluk-beluk kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil dan lain sebagainya. Akhirnya disampaikan kepada Waraqah. Dan Waraqah ini adalah seorang pendeta. Waraqah disampaikan, ini gimana ini? Kok hampir setiap hari saya keluar itu pasti ada orang yang memanggil ya Muhammad, tapi nggak tahu siapa yang manggil ini. Nah, ketika itulah yang kemudian fatashhadu munadi wa qara alaihi suratul Fatihah. Idza sabata wa isma yaqul munadi lahu falamma nadau maratan ukhra qala lahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti kamu wahai Muhammad mendengar sekali lagi ada panggilan dengan menyebut namamu, sambutlah panggilan itu dengan labbaik. Labbaik itu artinya sebagaimana kalau pas kita haji kan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut. Mungkin kalau seandainya kita dipanggil le om ge bisa seperti kalau orang Jawa. Jadi sambut saja panggilan tersebut. Nggak usah engkau merasa takut Yang akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut panggilan tersebut, ternyata dibacakan surat apa ini? Surat Al-Fatihah. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab yang melatar belakangi turunnya surat Al-Fatihah. Tapi, para ulama dan pakar ahli hadis mengatakan hadisnya
yakni kisah yang bersumber dari siapa? Ali ibnu Abi Thalib ini. Ya, makanya dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya surat Al-Fatihah ini ibtidai. Loh, kok ada hadisnya Ustaz? Ada sebab nuzulnya untuk surat Al-Fatihah? Iya, ada riwayatnya, tapi riwayatnya dhaif. Ketika sudah dhaif berarti sudah tidak dianggap ada yakni apa sebab yang nuzulnya. Maka kembali kepada hukum awal bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah ibtidai. Tidak ada kisah, tidak ada pula peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Fatihah ini. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir keutamaan surat Al-Fatihah. Ini yang kelima ya berarti ya. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan. Ya. Kenapa sih kita membahas yang keutamaan? Keutamaan ini adalah bagian untuk memantik dan memotivasi kita agar kita itu terpacu untuk benar-benar mendalami, merenungkan dan menganggap surat ini itu punya nilai lebih daripada yang lain. Ya. Nah di sini ada 4, ya sekitar ada 4 keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat Al-Fatihah menjadi surat satu-satunya yang menjadi rukun di dalam sholat. Ya, kita kan mengenal ada berapa tadi surat? 114 surat. Tapi satu-satunya, ya, yang menjadi rukun sholat itu adalah hanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Ikhlas enggak. Surat Al-Baqarah tidak pula. Surat Ibrahim, surat An-Nahl, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, semuanya tidak ada satupun ya yang dijadikan sebagai rukun di dalam sholat. Ya makanya yang bagi siapapun yang sholat, ya menunaikan dan mengerjakan dan mendirikan sholat, jangan lupa sholat itu ada rukunnya. Salah satu rukunnya ya itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Baik, hal ini didasarkan pada sebuah hadis dan hadisnya yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, la salata illa bi ummil yani kitab. Ya, ada yang mengatakan tidak sah yani salatnya, ada yang mengatakan tidak sempurna salatnya. Ya, salat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, ini silang pendapat. Kalau kita tarik yani lagi, kalau kita tarik yani dalam dunia fikihnya, ya, itu ada silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah wajib dibaca dalam kondisi kita sholat berjamaah, sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, misalkan sholat duhur. Ya, baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah wajib untuk membaca surat yakni Al-Fatihah. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu dibedakan. Kalau seandainya ya di dalam sholat berjamaah dan imamnya membaca Al-Fatihah dengan keras, maka berarti tidak ada kewajiban kita untuk membaca Al-Fatihah. Dengan kata lain, bacaan Al-Fatihah imam itu ya itu sudah terwakili. Ya, terwakili dengan adanya imam yang membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras. Makanya kita tidak ada kewajiban untuk membaca lagi surat Al-Fatihah. Tapi kalau pas yang sholat duhur ya kita baca. Atau pas kita sholat sendirian, sholat sunnah atau sholat qiyamul lail, maka harus wajib membaca. Nah, ini nanti kaitannya ke situ. Karena ada silang pendapat mengenai apa sih tafsir mengenai la sholata illa bi umul kitab. Tidak sah ataukah tidak sempurna sholat itu. Ya, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah keutamaan. Jadi makanya hati-hati jangan sampai kemudian yang kita itu kurusa-kurusu. Jangan sampai yang kita itu menganggap Al-Fatihah itu hanyalah seperti surat-surat yang lain. Hati-hati. Kalau di dalam sholat mending. Kalau di luar sholat itu masih mending. Tapi kalau sudah di dalam sholat engkau enggak membaca surat Al-Fatihah, sedangkan engkau membaca di dalam sholat yang sunnah, maka sholat sunnah itu kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah dengan sengaja, ditinggalkan surat Al-Fatihah dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Hati-hati. Ya, karena menjadi rukun sholat. Konsekuensinya seperti itu. Adapun keutamaan yang kedua, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia. Ya, sholat yang paling mulia. Ini ada sebuah kisah. Ya, ketika Abu Sa'id Rafi' ibnu Al-Mu'alla itu berkata, ya bahwasanya Rasul SAW pernah menjanjikan, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Ya, nah ini Ibnu Mu'alla ini benar-benar langsung merekam ini. Merekam ya pertanyaan atau janjinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran yang Karim.
sebelum engkau keluar dari masjid. Baik. Lalu beliau mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di sini, ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, tadi kan jenengan yang sudah nyampaikan, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Karena hampir Rasulullah SAW lupa. Jadi ceritanya gini lah ya, ketika sebelum keluar dari masjid, sebelum selesai ini semua sholat, itu Rasulullah SAW menjanjikan kepada Ibnu Mu'alla, nanti sebelum kau keluar masjid, aku akan sampaikan ada satu surat yang paling mulia. Surat apakah itu? Oh, nggak tahu ya Rasulullah. Ya udah, nanti sebelum kau keluar, pasti aku akan yang disampaikan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mau keluar, itu belum sempat menyampaikan. Langsung kemudian disusul sama siapa? Ibnu Mu'alla. Ya Rasulullah, jenengan tadi kan sudah menjanjikan mau menyampaikan surat yang paling mulia dan paling agung di dalam Al-Quran. Baru Nabi SAW, oh iya, tadi saya sudah berjanji. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah di sini coba kita upas yang sedikit. Kenapa sih Al-Fatihah ini menjadi surat yang paling mulia? Ya, Al-Quran menjadi surat yang mulia itu karena surat Al-Fatihah ini sudah mencakup seluruh perkara-perkara tauhid. Ya, kalau ikhwah-ikhwah yang ada di KMPI ini yang pernah belajar tauhid, ya, mungkin dulu pernah ada kajian sama Ustaz Ali Misri atau Ustaz Muhammad Nur Ihsan atau Ustaz Abdul Rai yang misalnya, yang mereka adalah pakar ahli akidah, bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ada tauhid yang rububiyah, ada tauhid yang uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Para ulama sepakat mengatakan, subhanallah, kenapa surat Al-Fatihah surat yang paling agung dan paling mulia? Karena dari 7 ayat itu sudah tercakup 3 macam dan jenis tauhid. Baik itu rububiyah, maupun yang uluhiyah, maupun asma wa sifat. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa Al-Fatihah menjadi surat yang paling ini agung. Karena surat Al-Fatihah tadi kan dianggap sebagai induknya. Ya, induknya apa? Induknya surat-surat yang lain. Karena seluruh konten yang ada di dalam Al-Fatihah ini sudah mencakup di dalamnya. Ya, subhanallah. Jadi makanya dikatakan sebagai surat yang paling mulia. Surat yang paling agung. Berbeda dengan surat-surat yang lain. Kemudian yang ketiga sebelum terakhir, surat Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah ya. Ya, dan ini ada sindiran dan mungkin barangkali pelajaran yang bisa kita petik dari nasihatnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ini dipakai ruqyah ya. Yani ruqyah itu artinya media untuk mengobati saudara kita yang sakit. Baik sakit secara psikis maupun sakit secara fisik. Ya, ini penting ya. Ruqyah itu tidak hanya ruqyah untuk secara psikis, bisa diganggu jin misalnya, atau mungkin dia itu stres ya secara psikisnya. Kemudian kita ruqyah. Jangan salah. Ya, Al-Fatihah itu juga bisa dipakai sebagai media ruqyah untuk penyakit fisik juga. Ya, misalkan kita sakit kepala ya misalnya, kan sakit fisik ya. Sakit yang gatel ya misalnya. Itu bisa kita ruqyah. Ya, tubuh kita yang terkena penyakit tersebut itu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Salah satu media yang bisa dijadikan sebagai bacaan itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada sebuah kisah yang cukup panjang. Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah bercerita, ada sekelompok sahabat Rasulullah ketika dalam perjalanan itu melewati sebuah kampung Arab. Ketika mereka meminta untuk dijamu, enggan untuk menjamu. Ya, biasa mungkin dianggap orang asing, nggak mau menjamu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Penduduk kampung itu berkata kepada para sahabat hampir, ada nggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Karena kepala sukunya ini tersengat yang binatang, ya sampai demam. Ya, rasanya itu bisanya ini sudah menyebar, berarti dia keracunan ya, karena yang sengatan ini binatang. Nah, coba kita lihat di sini. Kita katakan, apakah ini penyakit yang psikis? Tidak, ini adalah penyakit fisik. Ya, adanya demam, karena sengatan, ini penyakit yang fisik. Nah,
ketika para warga kampung mengatakan kepada para sahabat yang melewati kampung tersebut, ada nggak yang bisa meruqyah ini kepala suku ini? Akhirnya kemudian di antara para sahabat ada yang mengatakan iya ada. Dan dibacakanlah ketika itu apa? Surat Al-Fatihah. Subhanallah. Dengan izin Allah, ketika kepala suku itu dibacakan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah langsung sembuh. Saking bahagianya, saking bersyukurnya, sahabat ada dikasih banyak sekali apa? Yani kambing. Dan itu disampaikan dan dilaporkan, dikisahkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya dulu melewati ini sampai kemudian saya diminta untuk meruqyah, saya ruqyahnya pakai Al-Fatihah. Subhanallah. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innaha ruqyah. Loh, kok kamu tahu kalau Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang bisa dipakai untuk ruqyah? Ya, makanya ini adalah sebagai penguat bahwasanya surat Al-Fatihah memiliki keutamaan, dan yang ketiga adalah bisa dijadikan sebagai media dalam bacaan ruqyah. Dan itu tidak berlaku bagi surat-surat yang lain. Ya memang ada, misalkan surat Al-Falaq ini juga termasuk bacaan ruqyah. Al-Fatihah pun yang demikian. Tapi Syekh Utsaimin mengingatkan. Tapi kalau kita melihat ini realita yang ada di masyarakat ini, ternyata malah sebaliknya. Ruqyah malah diisi jampi-jampi, ya. Ruqyah malah diisi dengan ya ucapan-ucapan dukun yang mungkin barangkali tidak bisa kita pahami. Tapi giliran acara-acara momen-momen yang lain selalu yang dibacakan adalah Al-Fatihah. Kumpul-kumpul. Kata Syekh Utsaimin ini ya, kumpul-kumpul ditutup Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kumpul lagi di sana, ada acara apa? Kumpul makan Al-Fatihah. Lagi surat Al-Fatihah disebut. Padahal sebenarnya Al-Fatihah ini adalah bacaan yang dijadikan sebagai media ruqyah. Jadi bukan sebagai pembuka acara dan jamuan makan-makan dan kumpul-kumpul. Ya, ini adalah sentilan dari siapa? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Terakhir, kita sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat istimewa yang tidak ada pada kitab-kitab terdahulu. Subhanallah. Enggak ada surat Al-Fatihah itu. Enggak ada padanannya. Nah, memang surat-surat yang lain ada, iya ada. Ya. Beberapa yakni surat-surat yang lain itu ada padannya di dalam kitab Taurat atau kitab yang Injil. Tapi contoh ya, misalnya ya, ada kita mengenal surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd itu kan petir. Ternyata ada sebuah kisah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu pernah menanyakan kepada yakni Abu Jalad. Abu Jalad itu adalah yakni orang Yahudi yang paham betul kitab Taurat. Ya, yang kalau kita lihat yang saat ini itu bisa diterjemahkan dengan kitab apa? Perjanjian lama. Nah, Abu Jalad itu mengatakan ketika ditanya Abdullah ibnu Abbas, ya Abu Jalad, apa artinya Ar-Ra'd itu? Karena di surat kami ada namanya surat Ar-Ra'd. Ternyata dicari-cari di kitab Taurat ada juga ya surat yang semisal, yaitu kitab surat ya atau surat Ar-Ra'd ya ini. Nah, ini adalah bukti bahwasanya surat-surat yang lain itu ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Tapi untuk Al-Fatihah ya tidak. Nah, ini ada dalilnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Rasul SAW pernah berkata kepada Ubay, maukah engkau aku beritahukan sebuah surat yang tidak ada dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab Injil, pun demikian Zabur. Ya. Nah, kemudian Rasul SAW demikian pula tidak ada dalam Al-Furqan, surat yang semisalnya. Rasulullah SAW memberitahukan surat itu adalah surat Al-Fatihah. Berarti itu menjadi satu keistimewaan dan kelebihan yang itu tidak diberikan kepada surat-surat yang lain. Nah, itu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah di antara 5 muqaddimah sebelum nanti kita akan membahas dari surat atau ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, insya Allah pada pertemuan yang berikutnya ya. Jadi ada kalau kita ulas yang sedikit tadi ada nama lain ada sekitar 21, tapi kita hanya menyebutkan yang 9 saja. Jadi apa yang pelajaran bisa kita petik? Banyaknya nama menunjukkan apa? Yani kemuliaan si pemilik nama tersebut. Kemudian yang kedua, status yani ayatnya ada 7. Ya, ada perbedaan. Ya, ada yang 7 itu dengan dimasukkan basmalah, ada yang tidak. Nah, ini kalau kita tarik
pengaruhnya itu pada apa? Pengaruhnya pada perbedaan bacaan di dalam sholat. Makanya jangan kemudian kita saling sindir, jangan sampai kemudian kita alergi. Ustaz, saya itu dari kecil itu nggak pernah ya baca basmalah, ya dijaharkan. Ternyata sholat di belakang imam, langsung kemudian ya harus belajar, harus sholat di belakang imam yang membaca sholat. Akhirnya saya keluar dari yani jamaah, salah besar seperti ini. Ya, sebagaimana kita sampaikan. Pun demikian dengan sabab nuzulnya, pun demikian dengan yani statusnya apakah makiyah atau madaniyah sudah kita ulas, dan yang terakhir adalah keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kalau ada pertanyaan sebagai yang pembuka dan mukadimah dari tafsir surat Al-Fatihah ini, monggo. Saya Baik. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik atas materinya. Semoga jamaah bisa mencatat beberapa faedah yang disampaikan oleh Ustaz. Seperti tadi yang Anda sampaikan di awal, tafadhol bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung atau secara chat bisa dikirim ke bisa kirim ke MC kajian. Alhamdulillah Ustaz, ini ada Rito Arif Al-Rashid sudah mengajukan tangan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf sebelumnya, Ana izin bertanya, Ustaz. Ustaz, terkait dengan kajian kita, kajian tafsir, yang ingin Ana tanyakan, mohon izin masukannya, Ustaz, apakah Ana yang insya Allah yang nanti mengikuti kajian tafsir hingga akhir nanti, apakah hanya mencukupkan diri saja mencatat fawaid-fawaid yang disampaikan oleh Ustadz melalui slide, PPT, ataukah Ustadz menyarankan untuk menggunakan rujukan kitab tafsir juz amma? Bila menggunakan kitab, tambahan kitab sebagai rujukan pembelajaran, kitab apa yang perlu Anda gunakan sebagai pendukung untuk kajian kita ke depan, dan ini sebagai bentuk kiat anak untuk bisa istiqomah mengikuti kajian Ustaz. Barakallahu fiikum. Oh iya, insyaallah. Jazakallah khairan ya. Jadi kemarin sudah saya sempat sampaikan bahwasanya salah satu karya besar saya sampaikan ini adalah karya yang fenomenal ya, dari Dr. Yani Firanda, yang Ustaz yang kita itu, beliau kan punya beberapa karya-karya yang beliau yang sudah dicetak ya, yang dahulunya itu kan lewat kajian, kemudian di nasakh itu adalah ditulis dan kemudian ditaruh di situsnya yang beliau, yang akhirnya kemudian dibukukan lagi ya, dan lewat murojaah direview lagi oleh beliau, dan alhamdulillah sudah dicetak dan yang banyak yang sudah yang mendapatkan buku tersebut. Saya melihat bahwasanya kitab yang dikarang yang disusun oleh Dr. Yani Firanda, baik tafsir juz amma, tafsir Yani surat Luqman, tafsir Yani surat-surat Yani Kuliah, saya tertarik kitab tersebut itu karena Yani simpel, ditulis dengan bahasa kita ya, dan itu mencakup berbagai permasalahan yang dalam tafsir, tidak hanya tafsir Pak gitu loh. Terkadang ada berkaitan dengan ulumul Quran ya, terkadang Ustadz Firanda itu mencantumkan beberapa bantahan-bantahan yang ada di dalam surat-surat, misalkan ya ketika membahas tentang surat Al-Ikhlas misalnya di dalam juz amma itu, Ustadz Firanda mengatakan surat Al-Ikhlas ini adalah bantahan telak bagi orang-orang Nasrani yang masih meyakini adanya Trinitas. Karena surat Al-Ikhlas kan ada Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak peranakan. Berarti ini kan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang masih meyakini bahwasanya ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan ada Tuhan Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya, jadi masya Allah kitab juz amma yang disusun oleh Dr. Yani Firanda ini saya anggap paling mudah dan paling sesuai, paling layak dikaji oleh para penuntut ilmu syar'i, terutama antum-antum sekalian ini yang tidak punya latar belakang bahasa Arab. Ya, dan simpel.
nggak panjang lebar, gitu. Nggak panjang lebar, ya. Dan mudah-mudahan di antara antum ada yang bisa mendapatkannya. Terakhir, memang official ya dari Ustadz Yani Firanda ini kerjasama dengan Yani Topet ya, Tokopedia. Tapi saya nggak tahu. Ya, saya terakhir kemarin juga nggak mengajukan karena memang beberapa Yani Dai itu diberikan kesempatan untuk daftar secara gratis, nanti akan dikirim. Tapi kemarin saya Yani beli Yani saja karena untuk kebutuhan keluarga. Karena membeli itu biasanya agak sedikit berbeda. Ada tanggungan ya. Ada tanggungan. Tapi kalau biasanya kalau cari-cari buku-buku gratis itu biasanya ya jadi penghias saja nanti di Yani rak Yani buku kita. Nah, saya beli itu. Ya sekitar karya seluruhnya saya beli semuanya sekitar hampir 400 atau 500 yang terkait. Dan alhamdulillah dari situ kemudian tertarik untuk membaca, tertarik untuk saya jadikan sebagai buku diktat yang dalam yang kajian. Dan sekali lagi, kalau tidak ada udur, saya ingin pakai itu. Dan cuma apakah di antara yang ikhwah ini ada yang sudah memiliki ataukah yang tidak, dan insya Allah nanti bisa dicek yang nanti di Topet itu mudah-mudahan sudah ada, karena sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu itu masih kosong. Ya, bahkan yang di pre-ordernya itu masalah luar biasa, yang jauh yang sebelumnya kita harus buru-buru untuk pre-order, itu baru dikirim yang beberapa yang bulan yang lalu. Baik, itu adalah yang diktat yang ingin kita jadikan yang sebagai kurikulum yang kita dalam belajar yang tafsir. Nah, saya masih ragu apakah nanti karena nggak ada PDF-nya. Karena kalau ada PDF-nya itu biasanya nanti bisa kita tampilkan. Ya, saya juga belum dapat ini PDF-nya ini ya. Ya, kalau memang nanti ada PDF-nya ya alhamdulillah gitu. Nggak tahu apakah kalau di Saudi, maaf, di Saudi itu ada gini. Jadi di sini ada nggak ya fotokopi tapi langsung kemudian muncul dalam bentuk PDF itu apa namanya? Ini nggak tahu. Kalau di Saudi itu ada seperti itu. Jadi kalau memang kita pengen bentuk, bukan kalau kita PDF, kalau kita kan di foto biasa manual ya gitu ya. Itu langsung dibentuk dalam bentuk PDF-nya itu. Saya nggak tahu caranya gimana. Nah, supaya nanti bisa ditampilkan itu saya belum tahu ya, bagaimana ya caranya. Karena kalau seandainya pakai tafsir-tafsir yang lain bagus sebenarnya, bagus ya sebenarnya. Cuma saya melihat dari tafsir yang juz amnya Sabyan Firanda ini sepertinya lebih simpel dan maaf ya bahasa kita lebih nusantarai Islam. Kadang-kadang itu disisipi berkaitan dengan tradisi bantahan yang kepada kondisi-kondisi yang memang real ya, dengan kondisi kita di Indonesia, dan itu yang paling saya rasa yang pas ya untuk ya kita jadikan sebagai kurikulum. Allah taala alam besar. Ada kitabnya saya nggak tahu. Insya Allah itu. Dan anak punya kajian-kajian tafsir misalkan di Al-Irsyad ini Banyuwangi atau di Al-Irsyad ini Jember, mereka minta tafsir ya anak kasih ini saja. Dan sebagai di antara jamaah juga ada yang sudah punya, dan saya rasa ini yang paling pas gitu untuk jadikan sebagai diktat. Allah taala alam besar. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sepertinya tidak ada jawabannya Mas Ustaz. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Dan Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah atas partisipasinya pada kajian kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjut kajian kembali mengenai tafsir Al-Quran ini pekan depan insya Allah. Pertemuan selanjutnya yaitu Rabu Genap insya Allah. Di jam yang sama insya Allah ta'ala. Ana ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Kajian kali ini diadakan oleh KMBI Jember, yaitu Komunitas Mahasiswa Pecinta Ilmu Jember dan juga Sinergi Sebaris. Ana tutup kajian kali ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ana pamit dulu insyaallah ya. Hayakallah. Baik. Assalamualaikum.